Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pengelolaan Laboratorium Kelas 2C yang beranggotakan Rizky Janusaidan. Saya Rosanur Fauzi. Saya Salma Waratul Jannah. Saya Sidik Andika. Saya Sinta Nurmalasari akan menjelaskan mengenai pembuatan rangkaian listrik statis yang telah kelompok kami buat. Berikut pemaparannya. Nah, pertama-tama kita akan menyiapkan alat dan bahan. Untuk bahan tersendiri, yaitu yang pertama papan triplek, yaitu untuk alas. Kemudian kabel secukupnya, sekiranya kami memakai 1,5 meter. Kemudian satu buah MCB berikut dengan covernya. Kemudian 2 buah dudukan lampu, 2 buah lampu. Kemudian 2 teknus, yaitu yang berguna untuk menutupi sambungan kabel agar terlihat rapi. Kemudian 1 buah saklar ganda. Kemudian 1 terminal kuningan. Dan yang terakhir selotip hitam dan juga klem kabel. Nah, adapun alat-alat yang kami butuhkan diantaranya yang pertama yaitu ada tang pemotong kabel, kemudian pengupas kabel, selanjutnya ada obeng dan tespen, kemudian palu, dan yang terakhir adalah gunting. Setelah kita siapkan alat dan bahan, selanjutnya kita membuat tata letak rangkaian listrik yang akan kita buat terlebih dahulu. Untuk tata letak rangkaiannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita potong kabel yang panjang, dibagi beberapa ukuran sesuai dengan tata letak rangkaian tersebut agar saling terhubung dalam komponen. Setelah itu kita kupas masing-masing kabel yang telah terbagi tersebut. Kita ambil alat pengupas kabel, lalu kita kupas kabel luar menggunakan alat tersebut dengan memutar-mutar kabel agar cepat terkupas. Di dalamnya terdapat 2 kabel tembaga tunggal berwarna hitam dan biru. Kupas juga kedua kabel tersebut setengahnya. Lalu, di ujung kabel yang lain juga dikupas. Lakukanlah hal yang sama. Sebelumnya, telah kita lakukan pengupasan di beberapa potongan kabel lain. Selanjutnya, kita akan memasang kabel kepada komponen fitting listrik, colokan male, dan terminal kuningan. Pertama, kita buka terlebih dahulu colokan male listrik. Kita sambungkan kabel dan komponen colokan male listrik dengan sistem jepit. Masukkan kabel ke dalam sekrup pengeras yang ada pada komponen. Lalu, tutup kembali cover colokan male listrik. Lalu, kita sambungkan kabel pada fitting listrik. Di sini, kita kembali menyambungkan kabel dengan komponennya dengan menggunakan sistem jepit, di mana kabel dimasukkan pada sekrup mengeras pada komponen. Selanjutnya, kita sambungkan kabel dengan terminal kuningan. Buka terlebih dahulu cover dari komponen. Lalu, sambungkan kabel biru dan hitam pada komponen tersebut. Penyambungan dilakukan dengan sistem jepit. Lalu setelah beres, pasang kembali cover terminalnya.
Setelah selesai, kita baut komponen pada papan alas agar posisinya tetap atau tidak tergeser-geser. Dimulai dari cover MCB. Lalu 2 buah tedus. Dua buah piting lampu. Dan yang terakhir terminal kuningan, buka dahulu covernya. Selanjutnya, kita memasang kabel pada saklar ganda, juga MCB, dan merapikan kabel. Saklar kita jumper di kedua lubang untuk menghubungkan tegangan pasa. Lalu, kita sambungkan 3 kabel lagi untuk dihubungkan pada kabel pasa pada lampu dan pada kabel pasa lain. Lalu, kita tambahkan kabel penghubung. Selanjutnya, kita sambungkan kabel pada MCB. Kabel yang telah dipasang pada colokan male dihubungkan pada MCB. Warna biru dan hitam disambungkan menggunakan sistem jepit. Sambungan kabel ini menggunakan cara sambungan ekor babi. Dan ditutup menggunakan lasdok. Kita tutup cover MCB. Bentuk selanjutnya adalah penyambungan kabel masing-masing komponen agar saling terhubung. Agar lebih jelas bagaimana penyambungan kabelnya, kita akan menjelaskannya dalam gambar rangkaian yang telah kita buat. Berikut gambarnya. Baik, ini adalah gambar skema rangkaian yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini ada kabel berwarna hitam. Semua kabel yang berwarna hitam di sini adalah kabel netral atau yang memiliki arus. Lalu di sini ada kabel berwarna biru. Kabel berwarna biru ini adalah kabel fasa. Kabel fasa. Lalu yang warna kuning juga adalah kabel fasa. Nah, kita akan menjelaskan pada penghubung dari masing-masing tedus. Yang bulat ini kita anggap tedus, yang bulat kuning ini. Ini tedus pertama, lalu ini tedus kedua. Kita beri nama ini fitting lampu pertama dan ini fitting lampu kedua. Nah, dari sini, dari tedus pertama kita menghubungkan 3 sambungan. Nah, yang pertama adalah sambungan kabel netral warna hitam dari fitting lampu ke MCB. Dari MCB sini dialiri listrik, lalu ke fitting lampu. Lalu dari sini dialiri juga untuk mengaliri nantinya fitting lampu dan juga terminal kuningan. Nah, lalu di sini ada kabel warna biru, kabel fasa warna biru, di mana di sini dihubungkan stop kontak ganda. Di sini dihubungkan terlebih dahulu. Kita jumper terlebih dahulu saklar ganda ini agar terhubung. Jadi tidak perlu menghubungkan kabel lagi ke sana. Tidak perlu menghubungkan. Nah, kita jumper di sini. Lalu kabel fasa biru ini dihubungkan pada kabel fasa biru juga dari MCB ke sini. Nah, lalu setelah itu di sini ada kabel fasa warna kuning dari saklar sini dihubungkan kepada fitting lampu yang di sini. Nah, lalu setelah itu kita masuk pada tedus kedua. Nah, di tedus kedua ini kita menghubungkan antara kabel netral warna hitam ke kuningan ke sini, kuningan sini, lalu dihubungkan kepada fitting lampu kedua ke sini. Nah, maka ini sambungan pertama. Lalu ada sambungan kedua
Di sini dari fitting lampu yang kedua lalu dihubungkan kepada saklar ganda yang di sebelah sini. Nah, untuk kabel fasa warna biru, di sini kuningan nyambung sini, lalu disambungkan kepada MCB pada colokan ini. Mengenai penyambungan kabelnya, mungkin seperti itu. Lalu kita akan melakukan tes untuk mengetahui apakah rangkaian ini berjalan normal atau tidak. Kita colokkan terlebih dahulu agar arus listrik tersaluri pada MCB. Nah, pada MCB ini kita on-kan agar arus listrik mulai masuk. Nah, dari sini kita on-kan saklar. Ternyata nyala. Saklar kedua, lampu kedua nyala. Keduanya nyala juga. Lalu kita colokkan dan HP pun mengecas, berarti ada arus.